Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencahayaan. Untuk pencahayaan yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah definisi dari pencahayaan itu sendiri, kemudian macam-macam dari pencahayaan, baik sumber pencahayaan maupun sistem pencahayaannya, kemudian yang terakhir adalah peraturan yang terkait tentang pencahayaan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pragita Novalita Ningtyas dari program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu definisi. Definisi dari pencahayaan. Untuk definisi dari pencahayaan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002, yaitu adalah pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Kemudian selanjutnya menurut SNI 036572 tahun 2001, tingkat pencahayaan pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Kemudian yang selanjutnya menurut Sumakmur tahun 2009, pencahayaan dapat berasal dari cahaya alami dan cahaya buatan, banyak objek kerja serta benda atau alat dan kondisi sekitar yang perlu dilihat oleh tenaga kerja. Hal ini sangat penting untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi. Selain itu, pencahayaan yang memadai akan memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan lingkungan menjadi menyegarkan. Sedangkan menurut saya sendiri, pencahayaan merupakan penyinaran pada suatu ruangan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang proses kegiatan, baik kegiatan kerja maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber pencahayaan. Sumber pencahayaan yang pertama menurut Indriati tahun 2016 yaitu sumber pencahayaan alami. Sumber ini berasal dari matahari. Sumber pencahayaan ini membutuhkan jendela-jendela yang besar, kaca-kaca yang besar yang berukuran 1/6 kali luas ruangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber pencahayaan buatan. Sumber pencahayaan buatan bukan berasal dari matahari, melainkan dari lampu-lampu yang dipasang kepada ruangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan yang pertama menurut SNI 036575 tahun 2001 yaitu sistem pencahayaan berdasarkan pemilihan amaraturnya. Yang pertama yaitu sistem pencahayaan langsung. Sistem ini 90 hingga 100%-nya cahaya akan diarahkan ke benda yang perlu diterangi secara langsung. Sedangkan sisanya baru diarahkan ke dinding-dinding dan langit-langit ruangan tersebut. Kemudian, sistem ini sangat efektif, namun sistem ini juga menimbulkan kesilauan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung dapat berasal dari pemantulan cahaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem pencahayaan semi langsung. Sistem ini 60 hingga 90%-nya cahaya diarahkan langsung ke benda yang perlu diterangi, sedangkan sisanya baru diarahkan ke dinding-dinding dan langit-langit ruangan. Kemudian yang ketiga adalah sistem pencahayaan difus. Sistem ini setengah cahaya 40 hingga 60%-nya diarahkan ke benda yang perlu disinari. Sistem ini termasuk sistem direct-indirect, yaitu separuh diarahkan ke atas dan separuh diarahkan ke bawah. Kemudian yang keempat adalah sistem pencahayaan semi tidak langsung. Sistem pencahayaan semi tidak langsung ini kebalikan dari sistem pencahayaan semi langsung. 60 hingga 90% cahayanya akan diarahkan ke langit-langit dan dinding-dinding bagian atas. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pencahayaan tidak langsung. Sistem ini 90 hingga 100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding-dinding bagian atas, sedangkan sisanya baru diarahkan ke benda yang perlu diterangi. Sistem ini sangat membutuhkan perawatan yang baik ke dinding-dinding dan langit-langit ruangan agar mendapatkan pencahayaan yang lebih efektif. Sistem ini juga dapat mengurangi kesilauan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pencahayaan masih menurut SNI 036575 tahun 2001. Namun sistem pencahayaan ini berdasarkan sistem pencahayaan buatan, yaitu sumber pencahayaan buatan. Untuk sistem pencahayaan yang pertama yaitu sistem pencahayaan merata. Sistem ini memberikan pencahayaan yang merata pada seluruh ruangan. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk kerjaan yang membutuhkan pencahayaan yang merata. Kemudian yang kedua adalah sistem pencahayaan setempat. Sistem ini memberikan pencahayaan yang tidak merata. Misalnya di pojok-pojok ruangan diperlukan pencahayaan yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah sistem pencahayaan gabungan. Sistem ini didapatkan dengan cara menambahkan sistem pencahayaan setempat ke dalam sistem pencahayaan merata.
Kemudian standar pencahayaan. Standar pencahayaan yang pertama yaitu menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Di dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 terdapat peraturan minimal intensitas yang diperlukan untuk beberapa ruangan ataupun pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contohnya seperti penerangan darurat minimal 5 lux, kemudian halaman dan jalan minimal 20 lux, untuk pekerjaan yang membedakan barang kasar seperti mengerjakan bahan tanah atau batu sebesar 50 lux, kemudian untuk pengerjaan barang-barang pertanian lain yang kira-kira setingkat dengan D. D itu pengupasan atau pengambilan dan penyisian bahan kapas, minimal 100 lux. Kemudian pekerjaan dengan membedakan barang kecil yang agak teliti, seperti menjahit tekstil atau kulit yang berwarna muda, minimal 200 lux, dan lain sebagainya. Ini ada pembuatan tepung 300 lux, untuk pemeriksaan yang halus 500 hingga 1000 lux, kemudian yang selanjutnya untuk pemasangan yang ekstra halus, misal arloji itu 1000 lux minimal. Kemudian menurut Kepmenkes nomor 1405 tahun 2002. Di sini juga terdapat tingkat pencahayaan minimal untuk beberapa jenis kegiatan. Yang pertama, pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus 100 lux, pekerjaan kasar dan terus-menerus 200 lux, pekerjaan rutin 300 lux, pekerjaan agak halus 500 lux, pekerjaan halus 1000 lux, pekerjaan amat halus 1500 lux, dan tidak menimbulkan bayangan, kemudian pekerjaan terperinci 3000 lux dengan tidak menimbulkan bayangan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut SNI 036575 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. Di dalam SNI ini terdapat rumus perhitungan tingkat pencahayaan. Mencari tingkat pencahayaan rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Kemudian terdapat penjelasan mengenai koefisien penggunaan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya koefisien penggunaan, kemudian penjelasan mengenai koefisien depresiasi, dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan besarnya koefisien tersebut. Kemudian juga terdapat rumus mengenai jumlah aparatur yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat pencahayaan tertentu adalah sebagai berikut. Kemudian juga terdapat tingkat pencahayaan minimum yang direkomendasikan dari SNI tersebut. Minimal 60 lux untuk teras, 120 hingga 250 lux untuk ruang tamu dan ruang makan, untuk dapur minimal 250 lux, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menurut SNI 167062 tahun 2002 tentang pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja. Di dalam SNI ini terdapat peraturan mengenai penentuan titik pengukuran. Untuk luas ruangan yang kurang dari 10 meter persegi, titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 1 meter, seperti gambar ini. Kemudian terdapat luas ruangan yang 10 meter persegi sampai 100 meter persegi, titik potong dan garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak 3 meter. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ruangan yang lebih dari 100 meter. Seperti ini gambarnya, panjang dan lebar ruangan adalah 6 meter. Pada bagian ini juga akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya, standar pencahayaan menurut Permenaker Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Di dalam Permenaker Nomor 70 Tahun 2016 ini juga berisi tentang minimal intensitas cahaya yang diperlukan untuk jenis area pekerjaan atau aktivitas. Seperti di lorong yang tidak ada pekerja itu minimal 20 lux, di dalam pintu masuk dan ruang istirahat minimal 100 lux, di area sirkulasi dan koridor minimal 100 lux, elevator lift minimal 100 lux, ruang penyimpanan minimal 100 lux,
Kemudian tangga eskalator, travelator minimal 150 lux, lorong yang ada pekerja 150 lux, rak penyimpanan dan ruang tunggu 200 lux, kemudian ruang ganti kamar mandi toilet 200 lux, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, terima kasih. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Harita Pramesti dari Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan cara pengukuran pencahayaan. Nah, dalam penjelasan sebelumnya kita sudah pasti tahu apa itu definisi pencahayaan dan lain-lain. Nah, pasti sudah tidak asing dengan istilah luxmeter. Nah, sebenarnya luxmeter itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu luxmeter. Jadi, luxmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas penerangan dalam satuan lux. Nah, alat ini merubah energi cahaya menjadi energi listrik yang diubah menjadi gerak pada jarum atau nilai angka digital pada luxmeter. Nah, penjelasan ini menurut SNI 167062 tahun 2004. Nah, kemudian luxmeter itu bentuknya macam-macam. Seperti ini, ada yang seperti ini, kemudian seperti ini, ada yang digabung seperti ini, ada yang dipisah. Memiliki sensor ini memiliki bagian lain dari ininya. Kemudian bagian-bagian luxmeter. Jadi yang pertama itu tombol mode. Nah, tombol mode ini kalau ditekan singkat, dan itu untuk mengganti satuan unit. Kalau ditekan lama untuk menunjukkan nilai tertinggi dan nilai terendah dari pengukuran. Kemudian tombol ini hold. Tekan singkat untuk membaca data dan tekan lama untuk pengukuran manual. Nah, ini tombol power untuk mematikan dan menyalakan alat. Yang ini LCD display untuk menunjukkan angka hasil pengukuran. Ini measurement sensor untuk menangkap sensor cahaya. Nah, ini untuk penutup sensor. Kemudian kita menuju pada prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini memiliki penentuan titik pengukuran. Nah, untuk penerangan setempat, bila merupakan meja kerja, pengukuran dapat dilakukan di atas meja yang ada. Nah, untuk penerangan umum, titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi 1 meter dari lantai. Nah, maksudnya apa? Ini dia. Nah, untuk penentuan titik pengukuran penerangan umum. Untuk luas ruangan kurang dari 10 meter persegi, titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 1 meter. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, setiap jarak 1 meter diberi tanda. Setiap jarak 1 meter diberi tanda. Setiap jarak 1 meter diberi tanda. Begitupun seterusnya. Nanti dilakukan pengukuran di titik ini. Ini, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, luas ruangan antara 10 meter persegi sampai 100 meter persegi. Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 3 meter.
Nah, ini seperti yang pertama tadi, namun bedanya adalah jaraknya pada 3 meter. Setiap 3 meter diberi tanda, setiap 3 meter diberi tanda, setiap 3 meter diberi tanda, dan seterusnya. Nanti pengukurannya pada titik potong garis horizontal panjang dan lebar seperti ini, di sini, di sini, di sini. Kemudian yang ketiga, luas ruangan lebih dari 100 meter persegi. Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak 6 meter. Sama seperti sebelumnya, namun sekarang jaraknya setiap 6 meter. Jadi 6 meter sekali diberi tanda, 6 meter sekali diberi tanda, 6 meter sekali diberi tanda. Begitupun seterusnya. Kemudian titik pengukuran berada pada titik potong seperti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Kemudian untuk persyaratan pengukuran. Jadi pengukuran intensitas pencahayaan ada syaratnya. Yang pertama, pintu ruangan dalam keadaan sesuai dengan kondisi tempat pekerjaan dilakukan. Jadi apabila pintu ruangan pada saat bekerja dalam keadaan terbuka, maka saat pengukuran pintu dibiarkan terbuka. Begitupun sebaliknya. Nomor 2, lampu ruangan dalam keadaan dinyalakan sesuai dengan kondisi pekerjaan. Nah, bila lampu ruangan pada saat bekerja di ruangan, lampu ruangan dinyalakan semua, maka pada saat pengukuran lampu ruangan dinyalakan semua. Tidak boleh salah satu dimatikan atau separuh dimatikan. Jadi nanti tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Kemudian tata cara pengukuran. Nah, tata cara pengukuran yang pertama, hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup sensor. Kedua, bawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan, baik pengukuran untuk intensitas penerangan setempat atau umum. Nah, sebelum pengukuran, biarkan sensor terkena cahaya kurang lebih 2 menit. Nah, pada saat pengukuran, jangan sampai bayangan operator tertangkap sensor, nanti hasilnya jadi amburadul. Nah, yang ketiga, baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Yang keempat, catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan untuk intensitas penerangan setempat. Yang kelima, matikan luxmeter setelah selesai dilakukan menurut intensitas penerangan. Nah, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir itu mengacu pada SNI 16762 tahun 2004. Terima kasih. Jadi mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak sesuai atau salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang cara perhitungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Firas Anissa, mahasiswi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit mengulas studi kasus mengenai pengukuran pencahayaan di lingkungan kerja. Adapun contoh kasus yang saya ambil adalah sebagai berikut. Diketahui, ruangan kantor dengan luas 5 dikali 10 meter memiliki 4 armatur berisi 2 lampu dengan kondisi pemakaian 3 tahun, warna dinding abu-abu dengan langit-langit berwarna krem dan lantai berkeramik berwarna putih. Jika nilai pengukuran intensitas pencahayaan pada ruangan tersebut diketahui 300 lux, 350 lux,
dan 325 lux, apakah ruangan tersebut telah memenuhi standar nilai ambang batas pencahayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018? Dengan asumsi lampu yang digunakan adalah tubular lamp 18 watt dengan flux 1350 lumen per lampu dan jenis armatur direct indirect serta pemeliharaan normal. Sebelum itu, untuk mempermudah kita melakukan perhitungan, alangkah baiknya kita menentukan keyword. Yang pertama adalah ruangan kantor dengan luas 5 dikali 10 meter atau sama dengan 50 meter persegi dengan asumsi HRC 3,5 meter dan HCC setengah meter. Penjelasan lebih lanjut mengenai HRC dan HCC akan dijelaskan pada slide berikutnya. Armatur dengan jenis direct indirect dengan pemeliharaan normal. Lampu berjenis tubular lamp 18 watt dengan flux 1350 lumen per lampu. Pemakaian 3 tahun dengan asumsi 8 jam per hari. Warna dinding ruangan abu-abu sehingga memiliki persen wall reflection sebesar 30%. Lalu langit-langit berwarna krem sehingga memiliki persen ceiling reflection sebesar 70%. Diketahui nilai pengukuran pencahayaan pada ruangan tersebut adalah 300 lux, 350 lux, dan 325 lux, sehingga didapatkan nilai rata-rata sebesar 325 lux. Lalu, apakah nilai tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018? Jawabannya tidak, karena menurut standar pencahayaan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 di poin 6 menyatakan bahwa pekerjaan kantor yang berganti-ganti, menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan surat menyurat, memiliki nilai ambang batas atau NAB pencahayaan sebesar 300 lux. Sedangkan dari hasil pengukuran pada ruangan tersebut diperoleh 325 lux. Sehingga, untuk meminimalisir adanya potensi bahaya yang dapat timbul, perlu dilakukan modifikasi atau redesain denah pencahayaan dengan menyesuaikan jumlah lampu sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun langkah perhitungan jumlah lampu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah RCR atau Room Capacity Ratio, yaitu jarak antara armatur dengan meja kerja. Selanjutnya CCR atau Ceiling Capacity Ratio, yaitu jarak antara atap dengan armatur. Lalu interpolasi. Interpolasi ini dilakukan bila mana nilai yang kita dapatkan berada di antara dua opsi. Lalu koefisien penggunaan. Perlu diketahui bahwa RCR dan CCR merupakan rangkaian untuk menentukan koefisien penggunaan. Selanjutnya adalah maintenance factor atau koefisien depresiasi. Lalu jumlah flux total pada ruangan tersebut. Selanjutnya jumlah lampu yang sesuai dengan standar. Dan selesai. Seperti yang saya bilang di awal, sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai HCC, HRC, dan HFC. HCC atau ketinggian ceiling cavity, yaitu jarak antara atap dengan armatur. Lalu HRC atau ketinggian room cavity, jarak antara armatur dengan meja kerja. Selanjutnya HFC atau ketinggian floor cavity, jarak antara meja kerja dengan lantai. Memasuki step perhitungan yang pertama, yaitu kita menentukan RCR dengan rumus 5 dikali HRC dikali panjang ditambah lebar dibagi panjang kali lebar. Dengan memasukkan nilai yang telah diketahui, didapatkan nilai RCR sebesar 5,25. Selanjutnya, kita menentukan CCR dengan rumus RCR dikali HCC dibagi HRC. Dan kita dapatkan nilai CCR sebesar 0,75. Nah, ini merupakan tabel koefisien penggunaan.
di mana tabel ini berdasarkan dengan persen sailing, persen well, dan nilai CCR. Pada saat setelah kita ketahui bahwa persen sailing reflection sebesar 70% dan persen well reflection sebesar 30%. Dalam perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan nilai CCR sebesar 0,75, sedangkan di tabel tidak ada nilai tersebut, sehingga kita melakukan interpolasi antara 0,6 dengan 0,8 sebagai berikut. Sehingga didapatkan nilai interpolasi sebesar 56,75. Selanjutnya, kita akan menentukan koefisien penggunaan dengan cara membagi hasil interpolasi dengan 100 dan didapatkan nilai KP sebesar 0,5675. Selanjutnya, kita akan menghitung lama pemakaian ruangan tersebut. Dengan asumsi 8 jam per harinya selama 3 tahun, didapatkan pemakaian selama 8.760 jam. Lalu kita akan mencari MF atau koefisien depresiasi dengan rumus LLMF dikali LSF dikali dengan LMF. Nah, apa sih LLMF, LSF, dan LMF itu? Yang pertama adalah LLMF, Land Lumen Maintenance Factor. Nah, di sini kita dapat menentukan nilai LLMF dengan mengetahui jenis lampu dan lama pemakaian. Di sini telah diketahui pemakaian selama 8.760 jam, sehingga kita mengambil kolom 8, lalu lampu dengan jenis FDTPH, karena di soal diketahui lampunya berjenis tubular lamp dan tubular lamp itu biasanya menggunakan trifosfor. Selanjutnya, kita akan menentukan LSF atau Lamp Survival Factor, sama dengan LLMF, sehingga kita langsung saja mengambil nilainya, yaitu 0,99. Lalu LMF atau Lumen Maintenance Factor. Di sini berdasarkan lama pemakaian dan jenis pemeliharaan atau kondisi, sehingga didapatkan nilai 0,74. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dan diperoleh nilai MF atau KD sebesar 0,68. Selanjutnya, kita akan menghitung flux total pada ruangan tersebut dengan menggunakan rumus intensitas pencahayaan. Setelah itu, setelah kita masukkan nilai yang telah diketahui, sehingga didapatkan nilai flux total pada ruangan tersebut adalah 38.870,17 lux. Lalu kita menentukan jumlah lampu dengan rumus N sama dengan flux total pada ruangan dibagi flux satu lampu, sehingga didapatkan nilai 28,79 yang akan dibulatkan menjadi 29. Jadi, jumlah lampu yang telah sesuai dengan standar pencahayaan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018.6 adalah sebanyak 29 lampu. Nah, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya kali ini, izinkan saya mengutip perkataan Napoleon yang berbunyi, "There is no such thing as an accident, only a failure to recognize the hand of fate." Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu adalah murni karena saya dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pencahayaan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya adalah Siti Nur Fikrisana Balkis dari Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
NRP 0519040080. Jadi pada pencahayaan, ada 5 subbab. Yang pertama adalah definisi, yang berisikan peraturan terkait, macam-macamnya, dan definisi dari pencahayaan itu sendiri. Yang kedua ada alat dan pengukuran, yang ketiga ada perhitungan, yang berisikan tentang contoh soal dan jawaban. Yang keempat ada penyakit akibat kerja 1, yang berisikan tentang gejala, faktor-faktor, dan mekanisme. Yang kelima ada penyakit akibat kerja 2 yang berisikan tentang dampak dan pengendalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berfokus untuk menjelaskan penyakit akibat kerja 1. Sebelum saya masuk ke materi penyakit akibat kerja, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pencahayaan. Jadi di sini saya menemukan 2 referensi. Yang pertama adalah Kemenkes Republik Indonesia nomor 1405 tahun 2002. Yang kedua ada SNI nomor 03 6572 2001. Langsung saja masuk ke definisi pencahayaan menurut Kemenkes. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Kemudian definisi pencahayaan menurut SNI. Tingkat pencahayaan pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Baik, telah kita ketahui hampir semua pelaksanaan pekerjaan melibatkan fungsi mata, di mana sering kita temui jenis pekerjaan yang memerlukan tingkat penerangan tertentu. Baik, di slide ini terdapat standar tingkat pencahayaan menurut Kemenkes nomor 1405 tahun 2002. Jika penerangan tidak layak pada tempat kerja, maka akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Langsung saja pada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja ini memiliki banyak jenis. Untuk penyakit akibat kerja pada pencahayaan, ia termasuk pada penyakit akibat kerja fisik. Apa sih dampak pencahayaan yang tidak baik? Jadi dampak pencahayaan yang tidak baik yang saya temukan ada 4. Yang pertama adalah kelelahan mata sehingga berkurangnya daya dan efisiensi kerja. Yang kedua adalah kelelahan mental. Yang ketiga adalah pegal di daerah sekitar mata dan sakit kepala di sekitar mata. Yang keempat adalah kerusakan indera mata dan lain-lain. Jadi pada materi ini saya akan menjelaskan tentang kelelahan mata. Menurut Pearson, tahun 1991, kelelahan mata adalah ketegangan pada mata dan disebabkan oleh penggunaan indera penglihatan dalam jangka waktu yang lama dan biasanya ditandai dengan kondisi pandangan yang tidak nyaman. Pada kelelahan mata, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah gejala, yang kedua adalah faktor-faktor, yang ketiga adalah mekanisme. Baik, langsung saja pada materi gejala. Menurut Siddhartha tahun 1991, ada 5 gejala pada kelelahan mata. Yang pertama adalah iritasi pada mata. Seperti contoh adalah mata pedih, kemudian mata merah, mata berair. Yang kedua adalah penglihatan ganda. Yang ketiga adalah sakit sekitar mata. Yang keempat adalah berkurangnya kemampuan akomodasi. Yang kelima adalah menurunnya ketajaman penglihatan, atau bisa juga dibilang menurunnya kepekaan, kontras, dan kecepatan persepsi. Tanda-tanda yang saya sebutkan terjadi bila iluminasi tempat kerja berkurang dan apabila tenaga kerja menderita atau memiliki kelainan pada refleksi mata. Yang kedua adalah faktor-faktor pada kelelahan mata. Faktor kelelahan mata ada 6. Yang pertama adalah usia. Mengapa usia menjadi faktor kelelahan mata? Karena daya akomodasi akan menurun pada usia 45-50 tahun. Yang kedua adalah rentang waktu. Menurut Avandi tahun 2002,
melihat dalam waktu yang lama beresiko terkena mata lelah. Yang ketiga adalah jarak pandang. Jarak rata-rata ideal melihat ke layar adalah 30 inci. Dan apabila kita kurang dari itu atau lebih dari itu, maka kita akan kelelahan mata. Yang keempat adalah masa kerja. Proses aklimatisasi tenaga kerja terhadap iklim kerja tertentu. Maksud dari proses aklimatisasi adalah upaya penyesuaian fisiologis tenaga kerja atau adaptasi tenaga kerja. Yang akan saya contohkan adalah apabila ada tenaga kerja yang awalnya ia bekerja pada tempat kerja yang pencahayaannya remang-remang, kemudian ia dipindah pada tempat kerja yang pencahayaannya terang. Maka itu disebut proses aklimatisasi tenaga kerja terhadap iklim kerja tertentu. Yang kelima adalah ruang lingkup. Ruang lingkup menjadi faktor kelelahan mata karena ukuran objek, derajat kontras antara objek dan sekelilingnya. Yang keenam adalah riwayat penyakit. Riwayat penyakit di sini ada diabetes mellitus dan hipertensi. Mengapa diabetes mellitus dan hipertensi menjadi faktor kelelahan mata? Baik, yang pertama adalah diabetes mellitus. Ia dapat berpengaruh terhadap mata yang berupa katarak senilis yang akan berkembang lebih cepat. Yang kedua adalah hipertensi. Ia dapat mengenai mata pada bagian selaput jala mata atau retina sebagai akibat dari penciutan pembuluh darah mata. Yang ketiga adalah mekanisme. Jadi mekanisme di sini yang pertama adalah stres. Stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stres sendiri berfungsi untuk akomodasi dan dapat terjadi saat seseorang berupaya untuk melihat objek berukuran kecil dan pada jarak yang dekat dalam waktu yang lama. Dengan demikian, otot mata akan bekerja terus-menerus. Ketegangan pada otot-otot pengakomodasi makin besar, sehingga terjadi peningkatan asam laktat. Dan akibatnya adalah kelelahan mata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmasanti dari K32C, kelompok 3, NRP 0519040092. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh pencahayaan. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari PAK itu sendiri. PAK atau penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. PAK dibagi menjadi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan fisik, golongan kimiawi, dan golongan biologis. PAK pencahayaan itu sendiri termasuk ke dalam golongan fisik. Salah satu PAK-nya adalah kelelahan mata. Kelelahan mata adalah gangguan yang dialami mata karena otot-ototnya yang dipaksa bekerja keras, terutama saat harus melihat objek dekat dalam jangka waktu yang lama. Penyebab dari kelelahan mata itu sendiri dapat disebabkan oleh stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stres pada otot akomodasi dapat terjadi pada saat seseorang yang berupaya untuk melihat objek berukuran kecil dan pada jarak yang dekat dalam waktu yang lama. Nah, pencahayaan ruangan, khususnya di tempat kerja, yang kurang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperburuk penglihatan. Karena jika pencahayaan terlalu besar ataupun terlalu kecil, pupil mata harus berusaha menyesuaikan
cahaya yang diterima oleh mata. Akibatnya, mata harus berkontraksi secara berlebihan karena jika pencahayaan lebih besar atau lebih kecil, pupil mata harus berusaha menyesuaikan cahaya yang dapat diterima oleh mata. Pupil akan mengecil jika menerima cahaya yang besar. Hal ini merupakan salah satu penyebab mata cepat lelah. Nah, menurut Budi Imamsyah S. tahun 2009, beratnya kelelahan mata tergantung pada jenis kegiatan, intensitas, serta lingkungan kerja. Kelelahan mata akibat dari pencahayaan yang kurang baik akan menunjukkan gejala kelelahan mata yang sering muncul. Misalnya seperti penglihatan terasa buram, mata berair, sakit kepala, mata pedih, mata merah, dan sulit memfokuskan penglihatan. Menurut Hoffman tahun 2008 dan Richard tahun 2009, penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek yang dikerjakannya secara jelas, cepat, dan tanpa upaya yang tidak perlu. Apa sih pengaruh dari kelelahan mata itu? Yang pertama, kehilangan produktivitas. Yang kedua, kualitas kerjanya rendah. Yang ketiga, banyak terjadi kesalahan. Yang keempat, kecelakaan kerja yang pastinya meningkat. Ada beberapa pengendalian untuk menghindari atau memperkecil kelelahan mata itu secara teknis. Yang pertama, memperbesar ukuran objek atau sudut pandang dengan menggunakan kaca pembesar dan layer monitor. Yang kedua, memperbesar intensitas penerangan. Yang ketiga, mengatur waktu yang diperlukan untuk melihat objek. Yang keempat, bila menggunakan penerangan alami, harus diperhatikan agar jalan masuknya sinar tidak terhalang. Untuk mencegah kesilauan itu juga ada cara pencegahannya. Yang pertama, pemilihan jenis lampu yang tepat, misalnya lampu neon. Lampu neon kurang menyebabkan silau dibandingkan dengan lampu biasa. Yang kedua, menempatkan sumber-sumber cahaya atau penerangan sedemikian rupa sehingga tidak langsung mengenai bidang yang mengkilap. Terus yang ketiga, tidak menempatkan benda-benda yang berbidang mengkilap di muka jendela yang langsung memasukkan sinar matahari. Yang terakhir, mengusahakan agar tempat-tempat kerja tidak terhalang oleh bayangan suatu benda. Dalam ruangan kerja sebaiknya tidak terjadi bayangan-bayangan. Nah, contoh pekerjaan apa sih yang dapat menimbulkan kelelahan mata itu? Pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan melibatkan fungsi indera mata, serta beberapa jenis pekerjaan memerlukan tingkat penerangan tertentu agar tenaga kerja dapat bekerja dengan jelas terhadap objek yang dikerjakan. Salah satunya adalah pekerja sektor informal. Pada pekerja sektor informal, memiliki jam kerja tidak teratur dan serta lingkungan kerja yang kurang diperhatikan, sehingga beresiko terjadinya kecelakaan kerja akibat kelelahan. Sebagai penutup, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pekerjaan. Apapun jenis pekerjaan selalu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pekerjaan beresiko rendah hingga ke beresiko tinggi. Di samping itu, pemahaman dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3
masih kurang diperhatikan oleh pekerja formal maupun informal. Padahal, faktor ketiga sangat penting dan harus diperhatikan oleh pekerja, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja agar terhindar dari kecelakaan akibat kerja atau yang disingkat dengan KAK, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dari bahaya, penyakit, dan kecelakaan kerja dan kecelakaan akibat kerja maupun lingkungan kerja. Penegakan diagnosis spesifik dan sistem pelaporan penyakit akibat kerja penting dilakukan agar dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya materi. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.